Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Risma Putri Utama, SST MKep, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Stikes Husada Mandiri Poso dengan nomor NIDN 09 10 06 9003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Biologi Dasar Manusia, sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu unsur pengajaran Serdorsmart tahun 2020. Pada mata kuliah Biologi Dasar ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 Prodi D3 Kebidanan Stikes Husada Mandiri Poso dengan bobot SKS 4 SKS 2 teori dan 2 praktikum. Pada mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen dan saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah yang dibebankan 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan terkait teknik pengajaran, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah menjelaskan anatomi dan fisiologi tubuh manusia. 2. Menjelaskan siklus kehidupan manusia. 3. Menjelaskan dasar-dasar biologi reproduksi ke dalam praktik kebidanan. 4. Menjelaskan prinsip-prinsip mikrobiologi dalam praktek kebidanan. 5. Menjelaskan aspek biokimia yang berpengaruh terhadap ilmu kebidanan. 6. Aspek biokimia yang berpengaruh terhadap reproduksi manusia. Yang terakhir, prinsip-prinsip fisika kesehatan dalam praktik kebidanan. Itulah tadi deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Proses perkuliahan dilakukan secara hybrid, yaitu luring dan daring. Penyusunan materi pembelajaran mata kuliah ini menggunakan buku ajar biologi dasar dan biologi perkembangan yang sesuai dengan RPS. Materi dibuat dalam bentuk PowerPoint. Sedangkan untuk metode pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah, demonstrasi atau role play, dan juga diskusi kelompok. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ini diberikan agar mahasiswa dapat memahami dan mendapatkan materi secara lebih luas. Yang kedua, metode demonstrasi, role play, praktek atau simulasi. Ini diberikan agar mahasiswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Contohnya pada mata kuliah ini yaitu pokok bahasan sistem reproduksi, khususnya anatomi panggul. Nah, pada materi anatomi panggul, saya jelaskan langsung menggunakan pantom yang bertujuan agar mahasiswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga, metode diskusi kelompok. Untuk metode ini dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas suatu topik agar mahasiswa dapat mempresentasikannya dengan dibahas secara bersama atau didiskusikan secara bersama sehingga mahasiswa lebih aktif, kritis, dan percaya diri dalam mengembangkan pola berpikir dalam proses perkuliahan. Selanjutnya ialah interaction. Proses pembelajaran dilakukan di kelas dengan menerapkan komunikasi yang efektif sehingga menimbulkan feedback yang baik antara pengajar dan juga mahasiswa. Selanjutnya dengan menggunakan portal Siakat e-Kampus. Nah, pada Siakat e-Kampus ini mahasiswa maupun dosen dapat berdiskusi terkait mata kuliah tersebut dan juga dapat dilakukan evaluasi hasil pembelajaran pada sistem Siakat. Yang terakhir, interaksi juga dapat dilakukan melalui sosial media seperti WhatsApp dan juga Telegram untuk memudahkan berkomunikasi selama 24 jam, baik dari proses pembelajaran, kontrak waktu perkuliahan, transparansi penilaian, maupun pembahasan di luar konteks pembelajaran. Yang terakhir ialah asesmen. Pada awal perkuliahan,
telah dilakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa dan menjelaskan mengenai sistem penilaian, di mana sistem penilaian didapatkan dari kehadiran 10%, tugas atau kuis dan praktikum 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester sebanyak 40%. Setelah dilakukan penilaian, mahasiswa dapat melihat nilai secara transparan di portal Siakat e-Kampus Tika Susada Mandiri Poso dan juga melalui grup Telegram maupun grup WA masing-masing kelas. Demikianlah pemaparan singkat terkait mata kuliah yang saya ampu. Berikut akan saya lampirkan video pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Biologi Dasar Manusia pertemuan yang ke-6. Baiklah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, Ibu akan absen terlebih dahulu. Alia, Hadir. Andini, Hadir Ibu. Astiani, Hadir. Desi, Hadir Ibu. Dewa Ayu. Hadir. Sebelum kita masuk ke sistem reproduksi manusia, kita terlebih dahulu refleksi tentang materi sebelumnya, yaitu sistem hormon. Hormon apa saja yang ada pada manusia? Oke? Hormon adrenalin. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Estrogen. Oke, baik sekali. Selain adrenalin dan estrogen apa lagi? Oke, Ayu. Testosteron. Oke, benar tadi yang dikatakan teman kalian bahwa hormon yang ada di manusia antara lain adalah adrenalin, estrogen, progesteron, kemudian ada juga LH dan FH. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, dan yang terakhir adalah anatomi rambut. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Organ genitalia pria dibedakan menjadi 2, yaitu genitalia eksterna dan juga genitalia interna. Nah, seperti yang terlihat, genitalia eksterna antara lain yaitu penis, skrotum, dan gland penis. Selanjutnya yaitu interna, terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat, saluran ejakulasi, dan yang terakhir adalah uretra. Bagian A, organ reproduksi bagian luar atau eksterna. Yang pertama yaitu penis. Penis berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah ekor. Akar katanya sama dengan palus yang artinya adalah alat kelamin jantan. Nah, penis ini terdiri dari 2 korpus. Yang pertama yaitu korpus cavernosa dan korpus spongium. Wujud cairan urin dan sebagai alat bantu Reproduksi. atau yang disebut dengan organ Ovulasi. Yang kedua yaitu skrotum. Testis. Kemudian sebagai tempat regulasi temperatur, yaitu mempertahankan suhu testis pada 34 derajat Celcius. Ini disebut dengan spermatogenesis. Yang ketiga adalah gland penis, disebut juga dengan kepala Penis. bersifat sensitif karena banyak pembuluh Darah. saraf. Kulit bagian atas yang menutupi gland penis disebut dengan foreskin. Yang kedua yaitu organ reproduksi bagian dalam atau interna. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan yang disebut juga dengan organ primer yang berfungsi sebagai proses spermatogenesis atau menghasilkan Sperma. Testis pada pria berjumlah 2 buah. Nah, testis juga memproduksi hormon yang disebut dengan
dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Berfungsi sebagai tempat saluran yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran paling akhir yang ada di dalam penis. Nah, di uretra ini merupakan saluran yang mengeluarkan air mani maupun juga urin, ya. Oke, sekian untuk reproduksi pria. Ada yang mau bertanya? Dimengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Anatomi sistem reproduksi wanita terdiri dari 4. Yang pertama yaitu terdiri dari struktur dinding abdomen. Yang kedua adalah organ genitalia eksternal. Kemudian yang ketiga struktur dinding pelvis dan yang keempat adalah organ genitalia internal. Nah, organ genitalia eksternal meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia major, labia minor, kemudian vestibulum vaginae, klitoris, dan juga kelenjar vagina. Nah, struktur dinding pelvis terdiri dari os sacrum, kemudian os coxae, os pubis, dan juga os ischium. Ini kita bisa lihat bersama gambar tanggulnya. Nah, kita masuk ke organ genitalia interna. Yang pertama yaitu vulva. Struktur vulva terletak di os pubis dan meluas ke kaudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, dan bermuara pada vestibulum vagina. Jadi kita bisa lihat bersama-sama daerah yang ditempati tumbuhnya bulu-bulu disebut dengan Mons pubis. Kemudian di bawahnya ada disebut dengan trapezium klitoris. Di dalamnya terdapat seperti biji kacang yang bersifat sangat sensitif karena terdapat banyak sistem saraf. Nah, yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis atau mons veneris mengandung banyak jaringan lemak sehingga ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kemudian labia majora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia majora yang juga terdiri dari jaringan lemak dan ditumbuhi oleh rambut-rambut. Ini ya yang disebut dengan labia majora. Kemudian labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang 5 sampai kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Kemudian klitoris. Bagian vagina yang berbentuk benjolan kecil yang seringkali disebut dengan klentin. Adapun officium uretra adalah muara saluran kencing yang letaknya tepat di bawah organ klitoris. Jadi ini yang disebut dengan klitoris, kemudian ini yang disebut dengan uretra. Kemudian vestibulum. Vestibulum merupakan rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan juga lubang vagina. Sampai di sini dipahami? Paham. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kelenjar vestibularis major atau disebut dengan kelenjar Bartolini. Nah, kelenjar Bartolini ini terletak tepat di belakang labia majora. Di setiap sisi kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar dari himen dan juga labia minora. Nah, apa itu himen? Himen biasa disebut dengan selaput darah. Nah, pada saat
dahulu kala jika suami istri pada saat malam pertama biasanya kalau dia berhubungan, pertama kali berhubungan biasanya itu ada darahnya sedikit. Itu artinya selaput darahnya sudah pecah. Tetapi selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan juga uterus. Yang terakhir adalah perineum. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum, diantaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma uregenital. Selanjutnya kita masuk pada organ genitalia interna. Yang pertama yaitu uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung dari stimulasi dan juga riwayat persalinan. Ini pada saat dia baru lahir, kemudian ini 4 tahun, ini pada saat dia masa remaja, kemudian ini dia dewasa, belum pernah melahirkan, kemudian ini dewasa tetapi sudah pernah melahirkan, kemudian ini apabila dia sudah menopause. Jadi besarnya itu tergantung dari stimulasi estrogen dan juga riwayat persalinan. Nah, ukuran uterus itu hanya 4-5 cm serta tebalnya 3-4 cm tergantung pada ligamentum batumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, uterus ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu fundus uteri. Nah, ini yang dimaksud dengan bagian fundus uteri. Kemudian yang kedua adalah corpus uteri atau badan uterus. Kemudian yang ketiga disebut dengan isthmus dan yang keempat adalah cervix. Nah, sedangkan corpus uteri itu terdiri menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan paling dalam disebut dengan endometrium. Lapisan kedua disebut dengan meiometrium dan yang lapisan ketiga disebut dengan perimetrium. Kemudian tuba uterina atau disebut juga dengan tuba fallopi. Tuba uterina atau tuba fallopi ini berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Pada saat fertilisasi itu terjadi di tuba fallopi. Nah, bagian tulang terdiri atas bagian lunak dan juga bagian yang keras. Bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen, sedangkan bagian keras dibentuk oleh tulang. Fungsinya pelvis terbagi menjadi 2, yaitu pelvic major dan pelvic minor. Pelvic major adalah bagian-bagian pelvis yang terletak di atas linea terminalis. Ini disebut dengan false pelvic atau panggul palsu. Kemudian yang kedua adalah pelvic minor, bagian pelvic yang terletak di bawah linea terminalis yang disebut dengan true pelvic atau panggul yang sebenarnya. Kita masuk yang pertama yaitu pelvic major atau disebut dengan panggul besar. Nah, panggul besar dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang pertama yaitu 2 tulang pangkal paha. Kemudian sampai sini dipahami? Ada yang belum mengerti? Belum, Ibu bisa dijelaskan kembali? Oke, jadi kita ulang kembali. Panggul dibentuk oleh 4 buah tulang. 2 tulang pangkal
ilium, os ischium, dan os pubis. Pada os ilium yang menebal disebut dengan crista iliaca. Bagian yang menonjol di depan disebut dengan spina iliaca anterior superior. Bawahnya disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Sedangkan bagian belakang yang menonjol disebut dengan spina iliaca posterior superior. Bagian bawahnya adalah spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya adalah os ischium. Bagian yang menebal yang menopang pada saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Coba rasa kalau kamu duduk ada tulangnya, itu namanya tuber ischiadicum. Terus yang menghubungkan antara os pubis dengan os ischium disebut dengan foramen obturatorum. Kemudian bagian yang menonjol pada os ischium disebut dengan spina ischiadica atau spina ischiadicum. Selanjutnya adalah os pubis. Yang menghubungkan antara os ilium dengan os pubis disebut dengan ramus superior osis pubis. Kemudian yang menghubungkan antara os pubis dengan ostium disebut dengan ramus inferior osis pubis. Tempat pelekatan paha disebut dengan acetabulum. Selanjutnya adalah os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Nanti ini ya. Os sacrum ini yang bagian yang menonjol disebut dengan promontorium. Kemudian os sacrum terdiri dari berbentuk segitiga, melebar di atas dan mengecil bagian bawahnya. Terdiri dari 3-5 ruas yang saling berhubungan erat. Selanjutnya adalah os coccygeus atau tulang tungging atau tulang ekor. Nah, ini terdiri dari 3-5 ruas yang saling bersatu. Ini bersifat elastis. Sudah dipahami? Oke, jadi bagian yang menebal pada os sacrum disebut dengan promontorium. Tadi os coccygeus bersifat elastis karena pada saat proses persalinan dapat terdorong ke belakang untuk memperluas jalan bagian. Nah, selanjutnya yaitu pelvic minor atau panggul kecil. Nah, panggul kecil dalam ilmu kebidanan mempunyai arti yang sangat penting. Kenapa? Karena merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Jadi ini tadi ya pada kepalanya. Nah, yang pertama pelvic minor atau panggul kecil terbagi menjadi 4 buah bidang. Yang pertama adalah pintu atas panggul atau disebut dengan inlet atau PAP. Nah, PAP ini dibentuk dari promontorium, kedua sayap os sacrum, linea terminalis kiri dan kanan, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simfisis pubis. Sehingga dia berbentuk apa? Suatu lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu pelvic minor atau panggul kecil. Nah, panggul kecil dalam ilmu kebidanan mempunyai arti yang sangat penting. Kenapa? Karena merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Jadi ini tadi ya pada kepalanya. Nah, yang pertama pelvic minor atau panggul kecil terbagi menjadi 4 buah bidang. Yang pertama adalah pintu atas panggul atau disebut dengan inlet atau PAP.
Kemudian yang kedua adalah pintu tengah panggul atau PTP terbagi menjadi dua, bagian sempit panggul dan bagian luas panggul. Apa semua bentuk panggul wanita itu bentuknya genekoid? Jadi, oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tidak semua wanita itu panggulnya berbentuk ginekoid. Terkadang ada wanita juga yang bentuk panggulnya menjadi seperti platypeloid. Biasanya dia mengalami panggul. Ada lagi? Sudah? Jadi dipahami? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, jadi ibu yang akan bertanya. Nah, alat reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan hormon disebut dengan ya, Rara? Testis. Ya, betul sekali. Jadi alat reproduksi yang menghasilkan hormon disebut dengan testis. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Uterus terbagi menjadi berapa bagian? 4. Oke, 4 bagian. Bagian yang pertama ialah Kudus. bagian selanjutnya Korpus. kemudian Cervix. dan yang terakhir adalah Ismus. oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Panggul dibedakan menjadi berapa bagian? Berdasarkan fungsinya panggul dibagi atas. Oke, Alia. 2 ibu. Ya, betul sekali. Jadi panggul terbagi menjadi 2, yaitu ya, betul sekali. Korpus terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah Endometrium. lapisan tengah atau kedua disebut dengan Myometrium. lapisan paling luar disebut dengan Perimetrium. oke, betul sekali. Jadi cukup sekian review dari Ibu. Jadi Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran saya. Demikian uraian proses pengajaran yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat dimanapun kita berada.